Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang Kesultanan Islam di Sulawesi. Berikut penjelasannya. Kerajaan Goa dan Talong. Di sini ada penjelasan tentang Kerajaan Goa. Itu terletak di Sulawesi Selatan, dan terbentuknya Kerajaan Goa karena adanya perjanjian antara Tumanurunga dengan 9 Kasuyengan. Suku Makassar adalah suku mayoritas dalam Kerajaan Goa. Kerajaan Goa ini memiliki hubungan dagang dengan Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Malaka, India, Cina, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Sedangkan Kerajaan Talo sebelum tahun 1460, daerah Talo ini merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Goa. Sebab pemisahan antara Kerajaan Goa dan Talo ini disebabkan karena ada 2 anak Tunatangkalopi yang sama-sama ingin berkuasa menguasai kerajaan. Dan pada masa Raja Goa ke-9, di sini 2 kerajaan ini disatukan kembali sehingga jadilah Kerajaan Goa dan Talo. Ini sejarah awal mulanya kerajaan Islam ya. Kerajaan Islam Goa dan Talo ini adanya di Sulawesi Selatan ya. Tepatnya di sini pada awal sebelum abad ke-16. Kerajaan Goa Talo ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar, yang terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain Goa, Talo, Wajo, Bune, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman, maka di sini Sultan Alauddin, Raja Goa ini yang pertama kali masuk Islam. Setelah raja memeluk agama Islam, maka rakyat pun segera ikut memeluk agama Islam. Ada beberapa nama-nama Raja Goa dan Talo ya. Yang pertama yaitu Raja Tumarunguna, di mana beliau merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Goa dan Talo, atau yang disebut dengan Kerajaan Makassar. Dan yang terakhir adalah Andi Ijo Daeng Matawang ya. Di sini merupakan raja Goa terakhir. Terus ada lagi Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam, dan Kesultanan Makassar ini berkembang menjadi Kesultanan Maritim. Selanjutnya setelah Sultan Alauddin wafat, ada Muhammad Said ya. Setelah Muhammad Said nih ada Sultan Hasanuddin. Nah, pada pemerintahan Sultan Hasanuddin kita lihat ya, biar anak-anak lebih jelas atau lebih tahu. Ini merupakan wajah dari Sultan Hasanuddin, di mana raja ini merupakan yang sangat terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur, karena terkenal dengan kegigihannya atau keberaniannya melawan VOC. Di sini Sultan ini dengan prestasinya untuk memporak-porandakan kedudukan VOC. VOC itu Belanda ya, dalam menguasai wilayah Makassar. Dan dengan hal tersebut, maka di sini
menyebabkan Belanda terpaksa mundur dari wilayah Makassar sebelum melakukan penyerangan besar-besaran. Dan dalam peperangan melawan VOC ini, Sultan Hasanuddin ini memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebutlah, maka Belanda menjulukinya atau memberi julukan pada Sultan Hasanuddin, yaitu sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar ini yaitu dengan melakukan politik adu domba. Siapa yang diadu domba? Yaitu antara Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Bone. Kerajaan Bone ini merupakan daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone ini yang bernama Arupalaka, yang merasa dijajah oleh Makassar, mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka ini bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar. Nah, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar ini harus mengakui kekalahannya dan menandatangani yaitu Perjanjian Bongaya yang dibuat pada tahun 1667. Dan ada isi perjanjiannya ada 7 Yang pertama yaitu VOC memperoleh hak monopoli di Makassar. Berarti hak dagang di Makassar itu dikuasai sepenuhnya oleh Belanda atau VOC. Terus yang kedua, VOC diizinkan mendirikan benteng di Makassar. Ketiga, Makassar harus melepaskan jajahan seperti Bone. Keempat, semua bangsa asing diusir dari Makassar kecuali VOC. Kelima, Kesultanan Makassar diperkecil hanya tinggal Goa saja. Keenam, Makassar membayar semua utang perang. Dan ketujuh, Arupalaka ini diakui sebagai Raja Bone. Akibatnya akibat penyerahan Gorontalo kepada Belanda di sini akibatnya yang pertama yaitu peranan Makassar ini sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur yaitu berakhir. Terus yang kedua, akibat penyerahan Gorontalo kepada Belanda ini mengakibatkan bahwa Belanda ini menguasai Gorontalo dan mendirikan benteng di New Notre Dame. Ketiga, pejuang Makassar banyak yang pergi keluar daerah untuk melanjutkan perjuangannya melawan penjajah Belanda karena tidak mau menerima perjanjian Bongaya. Maka ini pejuang ini rela banyak yang pergi keluar daerah seperti melarikan diri ke Mataram. Nah, terus di situ selanjutnya itu untuk memperlemah Makassar ini VOC ini menghancurkan benteng Sembakpu dihancurkan dan benteng Ujung Pandang ini dikuasai oleh VOC dan diganti nama menjadi benteng Fort Rotterdam. Nah, beberapa akibat tentunya mengakhiri kerajaan Gorontalo atau yang sekarang disebut dengan Kerajaan Makassar, dan berakhir pula peranannya sebagai pelabuhan transit terbesar. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Semoga anak-anak bisa mencerna pemahaman dari Ibu, dan lebih lengkapnya lagi anak-anak bisa mempelajari LKS yang sudah anak-anak
beli. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.